Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Mochi Hitam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Nah, buat teman-teman yang mampir di video aku ini, aku ucapkan terima kasih dan aku akan berusaha menyampaikan berita ini dengan sebaik mungkin. Jadi, ditonton sampai habis ya. Hari ini aku akan menceritakan tentang sebuah kasus yang menimpa pembalap motor nasional dari kota Bondowoso, Jawa Timur. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung ke ceritanya ya. Ia adalah Muhammad Hashim Zaki Adil, yang akrab disapa dengan Muhammad Zaki. Dia lahir pada tanggal 4 Oktober 1995, tepatnya di Desa Remban Kulon, Bondowoso. Dia adalah seorang pembalap yang menekuni dunia balap sejak kelas 1 SMP. Dan ia bahkan telah memiliki klub sebagai pembalap privateer. Di awal karirnya, ia mendapatkan julukan pembalap rada gila. Itu karena keberaniannya dan tekad pantang menyerahnya. Sebelum bergabung dengan tim Trijaya Bandung, ia harus mengumpulkan uang sedikit demi sedikit agar bisa mengikuti perlombaan. Bahkan, Zaki pernah mengumpulkan uang receh yang disumbangkan rekan-rekannya dan sampai pernah menjual barang miliknya sendiri untuk ditabung. Hal itu dilakukan Zaki demi mengejar cita-citanya sebagai pembalap yang hebat. Tekad dan kerja keras Zaki pun akhirnya membuahkan hasil. Sejak turun di kelas balap 110cc pemula standar atau MP6, Zaki menunjukkan skill di atas rata-rata. Zaki juga pernah merengkuh gelar juara umum di kelas Jupiter MX nasional dan beberapa kejuaraan tingkat kejurda lainnya. Ia sebelumnya juga pernah berlaga di Asia Road Racing Championship atau ARRC tahun 2015 kelas Asia Production 250cc atau AP250. Zaki pun pernah mengenyam pendidikan di sebuah pesantren di Madrasah Aliyah Darul Falah, Bondowoso. Dia menjadikan kenangannya di pesantren itu sebagai acuan dirinya untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Malam itu sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2019, Muhammad Zaki dan beberapa kawannya berada di jalan raya desa Taal Tapen untuk menyeting motor guna untuk keperluan lomba. Lokasi tersebut memang sepi karena jauh dari pemukiman warga, sehingga Muhammad Zaki dan kawannya berpikir lokasi tersebut sempurna sekali dan cukup aman untuk berlatih. Saat sedang asik berlatih, tiba-tiba dari arah utara Faisal Karim yang tak lain adalah pelaku sedang melintas. Faisal Karim ini adalah seorang laki-laki berusia 34 tahun, warga Desa Posong RT 15 RW 05 Desa Tapen, Bondowoso. Sehari-hari Faisal Karim berprofesi sebagai penagih hutang atau debt collector di salah satu bank swasta di daerah Jawa Timur juga. Kala itu dia baru saja pulang dari bekerja di daerah Prajekan dan saat melintasi daerah tersebut motor mereka pun bersenggolan. Tidak ada yang terjatuh dari motor masing-masing, akan tetapi mereka berdua malah beradu mulut dan sempat bercekcok. Muhammad Zaki pun memilih untuk segera berlalu dari tempat tersebut. Faisal yang saat itu tidak terima dan merasa tersinggung mulai mengejar Muhammad Zaki yang sudah berlalu dari hadapannya. Saat itu Faisal juga sempat kehilangan jejak dari Muhammad Zaki. Akan tetapi bukannya berhenti,
Faisal yang sudah terbakar emosi masih berusaha mencari Muhammad Zaki. Bagaikan pucuk dicinta ulang pun tiba, Faisal menemukan motor Muhammad Zaki yang sedari tadi dicarinya sedang terparkir di salah satu rumah warga di daerah Tapen. Jarak rumah dengan lokasi mereka bertemu dan bertikai pertama kali hanya berjarak 4 km. Dan rupanya rumah tersebut menjadi tempat biasa bagi korban dan teman-temannya untuk berkumpul. Lalu Faisal segera mendekati Muhammad Zaki, menganiayanya di depan teman-temannya. Teman-teman Muhammad Zaki yang berada di sana pun mencoba melerai keduanya, akan tetapi tidak berhasil menghalau Faisal yang sudah seperti ditelan amarah. Hingga akhirnya, di puncak emosi, Faisal mengeluarkan sebuah pisau lipat dari saku celananya dan menghujamkan ke dada kiri Muhammad Zaki sebanyak 2 kali. Dan tak ayal, hal itu pun membuat Muhammad Zaki langsung roboh bersimbah darah. Sementara Faisal segera melarikan diri dari tempat tersebut. Saat itu juga Muhammad Zaki pun dibawa ke puskesmas Tapen untuk mendapatkan pertolongan. Akan tetapi sangat disayangkan, korban tidak tertolong. Muhammad Zaki meninggal dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Jenazahnya pun langsung dibawa oleh keluarga. Proses pemakamannya sendiri berlangsung di keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu 16 Februari 2019, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Muhammad Zaki dimakamkan di pemakaman umum Desa Ramban Kulon, RT 11 Kecamatan Cireme, Bondowoso, Jawa Timur. Beberapa anggota keluarga, kerabat, dan pelayat lainnya nampak menangis dan sangat terpukul dengan meninggalnya Muhammad Zaki. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bondowoso malam itu juga segera bergerak untuk menangkap Faisal dan langsung segera tertangkap di malam itu juga tanpa perlawanan. Tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman penjara 7 tahun. Saat ini, tersangka masih berada di dalam rutan Polres Bondowoso untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejamnya. Nah, itu saja kasus kita hari ini. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah sudah cukupkah hukuman untuk tersangka? Atau harusnya lebih berat lagi karena telah mengambil nyawa seseorang? Dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran agar kita selalu waspada dan berbuat baik dimanapun kita berada. Jangan mudah tersulut emosi dan meminta maaflah jika memang kita bersalah. Mengalah bukan berarti terhina, tapi mengalah karena ingin menghindari masalah karena mengingat ada keluarga tercinta yang menanti kita di rumah. Selamat jalan Muhammad Zaki. Kami akan sangat merindukanmu. Semoga diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, dan jika ada yang ingin menambahkan informasi atau ingin aku membahas berita lainnya, boleh juga di-share di kolom komentar, karena aku nggak sabar lagi ingin bertemu kalian lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.